Pernahkah bertanya, mengapa Muhammadiyah didirikan? Apa yang membuat seorang ulama muda berani mendobrak tradisi lama dan memulai sesuatu yang benar-benar baru? Hari ini, Smart People akan menelusuri kisah lahirnya sebuah organisasi Islam yang bukan saja hanya menafsirkan agama, tapi juga membangun sekolah, rumah sakit, bahkan memodernkan cara berpikir umat. Kisah ini berawal dari satu nama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yuk kita cari tahu. Bayangkan suasana Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Umat Islam yang merupakan mayoritas justru berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara sosial, banyak umat Islam terjebak dalam kemunduran pemahaman agama. Praktek keagamaan dipenuhi oleh fanatisme sempit, dogmatisme, hingga campuran tradisi yang kadang jauh dari ajaran Islam yang murni. Akibatnya, Islam tidak lagi bersinar sebagaimana mestinya. Pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah memang sudah ada, tetapi belum mampu menghasilkan pemimpin yang bisa menjawab tantangan zaman kala itu. Smart People, secara politik situasinya tidak kalah sulit. Pemerintah kolonial Belanda memberi ruang yang luas bagi misi Kristen yang agresif, menyebarkan pengaruhnya di kalangan pribumi. Data arsip kolonial menunjukkan bahwa pada awal 1900-an, jumlah sekolah misi Kristen meningkat pesat, khususnya di Jawa dan Maluku, hingga ribuan murid pribumi bersekolah di sana. Hal ini dipandang sebagai ancaman serius bagi umat Islam. Di sisi lain, kebijakan pendidikan kolonial lebih menguntungkan kelompok bangsawan atau anak-anak priai. Umat Islam biasa, terutama dari kalangan bawah, semakin tersisih dari akses ilmu pengetahuan. Akibatnya, mereka bukan hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga tertinggal secara intelektual. Dalam situasi sosial dan politik yang menekan nilai inilah, muncul gagasan besar untuk melakukan pembaruan Islam. Memurnikan ajaran, memperbaiki pendidikan, dan memperkuat dakwah agar Islam tetap hidup di tengah gempuran kolonialisme dan kristenisasi. Smart People, di tengah kegelisahan itu, muncullah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama muda kelahiran Kauman, Yogyakarta, tahun 1868. Nama kecilnya Muhammad Darwis. Ia menunaikan haji pada usia 15 tahun, lalu bermukim di Mekah untuk menimba ilmu. Di sana ia bersentuhan dengan gagasan pembaruan dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sekembalinya ke tanah air, Ahmad Dahlan melihat langsung kondisi umat Islam yang terpuruk. Beliau yakin Islam sejati adalah agama kemajuan, bukan keterbelakangan. Karena itu, beliau memulai gerakan reformasi pendidikan. Pada tahun 1911, ia mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang menggabungkan pelajaran agama dengan ilmu umum dan bahasa Belanda. Ini adalah gebrakan luar biasa, karena selama itu pendidikan Islam hanya fokus pada kitab-kitab kuning dan ilmu agama saja. Ahmad Dahlan juga mempelopori dakwah pemurnian agama Islam, menolak bid'ah dan takhayul, serta mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang menarik di sini, beliau tidak berhenti pada wacana. Beliau rela menjual sebagian hartanya untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan. Smart People, akhirnya pada tanggal 18 November 1912, lahirlah Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern. Ahmad Dahlan memperjuangkan agar Muhammadiyah mendapat status badan hukum resmi dari pemerintah kolonial. Akhirnya pada tahun 1914 atau 2 tahun kemudian, izin itu diberikan, meskipun hanya untuk wilayah Yogyakarta. Tetapi dari sinilah Muhammadiyah mulai berkembang dan menyebar ke seluruh Nusantara, yang kala itu belum bernama Indonesia. Smart People, pendirian Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial menerapkan Ordonansi Guru 1905, aturan yang mewajibkan guru agama memiliki izin resmi untuk mengajar. Tujuannya jelas, mengontrol pendidikan Islam dan membatasi pengaruh ulama. Aturan ini sangat membatasi ruang gerak umat Islam kala itu.
Namun Ahmad Dahlan cukup cerdas. Beliau mengajukan permohonan legalitas Muhammadiyah agar bisa bergerak secara sah. Maka tahun 1914 pemerintah memberikan izin terbatas hanya untuk wilayah Yogyakarta. Artinya apa? Muhammadiyah boleh berdiri tetapi tidak bisa langsung berkembang ke luar dari Yogyakarta. Belanda sebenarnya punya dua alasan mengapa tidak melarang Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah bukan organisasi politik, melainkan organisasi sosial keagamaan. Kedua, Belanda melihat Muhammadiyah lebih sibuk di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga dianggap tidak terlalu berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Namun, smart people, justru inilah yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Dengan ruang terbatas sekalipun, Muhammadiyah berhasil tumbuh menjadi gerakan yang terus membesar tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuatan kolonial. Bagaimana dengan elit lokal dan ulama tradisional? Smart people, sebagai bagian dari lingkungan Keraton Yogyakarta, Ahmad Dahlan termasuk dalam golongan elit lokal. Ia memiliki akses ke jaringan sosial dan politik yang membantu Muhammadiyah bertahan pada masa-masa awal. Dukungan beberapa bangsawan priayi terpelajar juga membuat legitimasi Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, ulama tradisional merespon dengan beragam sikap. Ada yang menolak karena menganggap Muhammadiyah mengkritik praktek keagamaan tradisional yang sudah lama dilakukan seperti tahlilan atau ziarah kubur. Perbedaan pandangan ini kadang menimbulkan ketegangan. Namun, ada pula ulama tradisional yang bersikap moderat. Mereka melihat pembaruan Ahmad Dahlan bukan sebagai ancaman, melainkan justru upaya untuk memperkuat umat Islam menghadapi penjajahan dan kristenisasi. Dukungan sebagian umat tradisional ini membantu Muhammadiyah terus berkembang keluar lingkaran dari wilayah Yogyakarta. Jadi, smart people, dinamika dengan elit lokal dan ulama tradisional inilah yang ikut membentuk perjalanan awal Muhammadiyah. Dari perjalanan ini kita bisa melihat bahwa Muhammadiyah lahir bukan sekedar karena gagasan individual seorang Ahmad Dahlan, tetapi karena kebutuhan sejarah, faktor sosial, ancaman politik kolonial, kristenisasi, serta ketertinggalan umat Islam mendorong lahirnya gerakan. Ahmad Dahlan hadir sebagai tokoh yang visioner yang membawa Islam ke jalan modernitas. Sementara kolonial Belanda, elit lokal dan ulama tradisional memainkan peran mereka masing-masing dalam dinamika lahirnya Muhammadiyah. Hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, kita bisa menyaksikan jejak perjuangan itu. Pertama, sekolah-sekolah yang jumlahnya sudah puluhan ribu. Rumah sakit dan Universitas Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan kini sudah ada di mancanegara, seperti Malaysia dan juga menyusul Australia. Semua berawal dari gagasan sederhana tetapi penuh keberanian. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.